Saya bisa bangkit dalam kegagalan saya, dalam amarah saya, dalam manusia lama saya. Tetapi manusia rohani saya itu menahan saya untuk tidak jatuh. Itulah sebabnya pentingnya kita sebagai orang beragama, hidupkan manusia rohanimu. Bukan menjadi orang beragama, hidupkan manusia rohanimu. Kita punya banyak kelemahan, kita butuh berubah, dan roh yang menolong kita berubah. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa masing-masing kita dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan juga bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini secara khusus saya tertarik untuk membahas satu bagian dari khotbah hambanya Pastor Andi Simon. Saya perlu berbagi sharing tentang khotbah ini karena menurut saya begitu luar biasa, meneguhkan, menguatkan, menegur, bahkan mengoreksi serta menyadarkan kita supaya betul-betul hidup kita menjadi hidup yang benar-benar memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, Paulus pernah berkata, kita diperbaharui dari sehari ke sehari sehingga menuju kesempurnaan di dalam Kristus, atau menjadi serupa seperti Kristus. Ini menjadi target, goal dan tujuan kita, menjadi serupa seperti Kristus. Nah, tentunya untuk menggapai hal ini, setelah saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukanlah semudah membalikan tangan, tapi ada sesuatu yang kita lakukan dari diri kita dengan meresponi kasih karunia Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang semakin diubahkan, dimurnikan, disempurnakan, diproses terus-menerus, sehingga hidup kita menjadi hidup yang betul-betul menjadi kebanggaan dan kesukaan bagi Tuhan. Dan otomatis dampak dari semua ini, hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, sebelum saya lebih jauh memberikan tanggapan kepada khotbah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, maka ada baiknya kita menyaksikan, memperhatikan dan mendengarkan dulu cuplikan firman Tuhan yang dibawakan oleh beliau. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Saya rindu semua saudara hari ini betul-betul menjadi manusia rohani. Mari beri bersama-sama. Sepanjang kita menjadi orang percaya sampai hari ini, Anda dan saya pasti kita pernah mengalami banyak masalah. Setuju? Amin. Saya pun demikian. Saya disalah mengerti, saya diomongin orang, saya difitnah, pokoknya macam-macam deh. Saya nggak mau lebih banyak ngomongnya. Tetapi waktu saya berdoa, dalam titik terlemah saya sebagai manusia, Tuhan jawab sama saya, kamu bebas. Kamu balas, kamu marah, kamu hakimi, bebas. Aku tahu anakku, kamu setia. Sekarang ini sudah dibalik daripada kesabaran manusia biasa. Kamu bebas. Aku ngerti kamu marah, kamu nangis, aku ngerti. Sampai titik begitu, tapi ada suara dalam hati saya berkata begini, melakukan firman Tuhan itu bukanlah sebuah beban, namun kehormatan. Jadi ketika kita alami masalah anak-anak kita, pekerjaan kita, bisnis kita, kita mau marah, mau jengkel, kita diajar Tuhan, kamu marah, you
have free will, punya kesempatan pilihan bebas. Tapi kalau dalam pilihan bebas ini kamu memilih melakukan firman-Ku, kamu mendapat sebuah kehormatan. Barang siapa yang melayani Tuhan, Bapa menghormati dia. Maka saya berkata, Tuhan, Andi Simon ini punya ratusan kelemahan, tapi puji syukur hari lepas hari Tuhan ubahkan saya. Artinya saya bisa bangkit dalam kegagalan saya, dalam amarah saya, dalam manusia lama saya. Tetapi manusia rohani saya itu menahan saya untuk tidak jatuh. Itulah sebabnya pentingnya kita sebagai orang beragama, hidupkan manusia rohanimu. Bukan menjadi orang beragama, hidupkan manusia rohanimu. Kita punya banyak kelemahan, kita butuh berubah, dan Roh yang menolong kita berubah. Semua orang bisa marah, bisa tersinggung, bisa komplain, bisa. Tapi kalau manusia rohanimu kuat, engkau akan ditahan sehingga bukan dagingnya muncul, tapi kemuliaan Tuhan muncul. Orang akan berkata, si dia beda. Tapi kalau orang nggak ngikutin, orang berkata dia sekarang berubah. Jelas kita harus berubah menjadi lebih baik. Jadi siapapun yang nggak ngikutin kita, nggak mau maju dari jauh, dia berkata, si Anu berubah sekarang, sombong. Tidak sombong, kita berubah Tuhan seperti Engkau. Kita nggak mau tinggal dalam kondisi yang sama. Dulu gampang ngeluh, gampang hujat, gampang komplain. Saya nggak mau terus begitu, saya mau berubah. Maka roh kita harus bangun. Dan orang nggak bisa ngikutin kita, hanya tinggal dalam kumpulan penyemooh. Saudara saya, mari sama-sama kita berubah. Bangunkan manusia roh saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah saya menyaksikan, menyimak, memperhatikan, dan sungguh-sungguh mendengarkan setiap rangkaian bagian dari khotbah hambanya Pastor Andi Simon, terus terang secara pribadi saya sangat diteguhkan, dikuatkan, dan kembali dikobarkan bagaimana supaya saya terus semakin disempurnakan dalam pengiringan akan Tuhan, dalam penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Saudaraku, setelah saya menyaksikan dan mendengarkan pesan-pesan khotbah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, maka saya bisa menarik kesimpulan yang sangat mengena dan menyentuh di hati saya. Dan ini merupakan bagian dari judul dari ulasan dan tanggapan ini, yaitu hidupkan manusia rohanimu dan buktikan itu dengan melakukan firman Tuhan. Bukan sebuah beban, tetapi sebuah kesukaan dan sebuah kesenangan. Bukan keterpaksaan, tetapi karena kita betul-betul menyadari bahwa firman Tuhan itu berguna, bermanfaat dalam hidup kita. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat Korintus pada saat itu, dan tentunya kepada saudara dan saya saat ini. Di sini dijelaskan adanya 2 hal penting. Pertama, manusia lahiriah, yang kedua manusia batinnya. Saya yakin dan percaya bahwa yang dimaksudkan oleh hambanya Pastor Andi Simon dengan manusia rohanimu, hidupkanlah atau bangunlah, ini sama artinya dengan manusia batinnya. Manusia lahiriah itulah sesuatu yang secara kasat mata terlihat, tubuh fisik kita ini. Sehebat dan seluar biasa apapun kita merawatnya, saya mau kasih tahu, bertambahnya usia kita, pendengaran makin terganggu, mata makin kabur, gigi mulai rontok, uban makin tumbuh,
kulit kita makin keriput, daya tahan kita untuk berjalan jauh misalnya makin berkurang. Itu manusia lahiriah, dan itu terjadi secara alami. Paulus pun mengakui bahwa manusia lahiriah itu semakin merosot. Tetapi yang perlu diingatkan dan disadarkan kepada setiap kita, jangan sampai manusia lahiriah kita semakin merosot dengan bertambahnya usia kita, dengan bertambahnya umur kita. Bahkan dengan semakin lama kita menjadi orang percaya, semakin lama kita menjadi orang Kristen, sudah sekian puluh tahun kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, jangan sampai manusia batinnya kita juga semakin merosot. Tapi biarlah manusia batinnya kita ini hari lepas hari semakin dipulihkan, diubahkan, diperbaharui, disucikan dan dikuduskan. Ini penting, saudaraku. Fakta yang tidak bisa dipungkiri, realita kenyataan yang terjadi, manusia lahiriah kita semakin merosot. Tetapi biarlah manusia batinnya kita semakin berkobar. Karakter kita, sifat watak kita semakin disempurnakan. Saya mau kasih tahu dua hal yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan karakter kita sehingga menjadi serupa seperti Kristus, sehingga diperbaharui dari sehari ke sehari dan menyerupai Kristus. Yang pertama, dan ini merupakan salah satu kunci yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu apa? Pergumulan, kesulitan, tantangan, masalah, persoalan. Dikatakan dalam bacaan kita ini, sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu maksudnya apa? Berarti kita harus bertitik tolak dari ayat-ayat sebelumnya. Memang itu rumus mengartikan, memahami Alkitab. Kita lihat konteks dekat, apakah itu kepada ayat-ayat sebelumnya maupun kepada ayat-ayat sesudahnya, sehingga kita tahu konteksnya. Kita lihat di sini apa yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Ini yang dialami secara nyata, secara real oleh Rasul Paulus ketika Rasul ini mempersembahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang dahsyat dan luar biasa di tangan Tuhan. Apa itu? Dikatakan demikian, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudaraku, berbagai pergumulan yang datang silih berganti yang diperhadapkan dalam kehidupan Paulus dan seluruh tim pelayanannya, ternyata hal itu tidak membuat Paulus menjadi stop dan berhenti, tapi semakin membakar rohnya, semakin menyemangati dia untuk semakin giat dalam melayani Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati. Artinya apa? Paulus melihat ketika ada masalah, pergumulan, maut dan lain sebagainya yang selalu diperhadapkan dalam hidupnya, ternyata kehidupan Kristus pun semakin nyata bersinar di dalam hidupnya, bahkan melalui hidupnya, sehingga hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Paulus menanggapi seluruh pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi dalam hidupnya bukan dalam konteks berpikir negatif, tapi Paulus tahu bahwa seluruh peristiwa yang terjadi itu mendatangkan kebaikan baginya, sama seperti yang sudah dituliskan kepada jemaat Roma. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudaraku, Paulus meyakini betul Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam pergumulan, persoalan,
maut, dan lain sebagainya. Seluruhnya itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan baginya, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana supaya manusia rohania kita semakin dibangunkan, semakin dihidupkan, semakin berkobar, semakin bernyala dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama, Tuhan izinkan problem. Tadi hambanya Pastor Andi Simon sudah menjelaskan, ada banyak fitnahan, kritikan, disalah mengerti, disalah pahami, dan lain sebagainya. Bahkan secara manusia seolah-olah hampir putus asa. Tapi Tuhan meneguhkan dan menguatkan hambanya Pastor Andi Simon, sehingga boleh sungguh menyadari bahwa Tuhan telah menyiapkan perkara-perkara besar yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan di dalam hidupnya, bahkan melalui hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, tadi cuplikan dari khotbah yang disampaikan beliau itu bulan September tahun 2019. Tapi saya baru menemukannya dan saya sangat diberkati, diteguhkan dan dikuatkan. Saya terdorong untuk membagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Mari jangan sampai kita getol mencari kehidupan di dunia ini yang bersifat semu dan sementara, hanya fokus kepada manusia lahiriah, tapi kita tidak mau tahu, tidak peduli dengan manusia rohania kita. Saudaraku, segala kegemerlapan yang ada di dalam dunia ini, apapun yang saudara dan saya miliki, itu ada saatnya akan berlalu. Kita akan tinggalkan dan tanggalkan. Seperti pujian yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Bukan berarti kita tidak berjuang dalam dunia ini, tapi jangan sampai oleh karena kita hanya memikirkan perkara-perkara yang dalam dunia ini membuat kita lupa dengan perkara-perkara yang di atas. Yaitu apa? Bagaimana supaya manusia batinnya kita, manusia rohania kita semakin dibangunkan, semakin dihidupkan, sehingga betul-betul menjadi pribadi yang berkobar, bernyala, dan bersemangat dalam mencintai, mengasihi Tuhan yang telah memberikan kehormatan kepada kita, oleh karena kita sudah terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan dan dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan ini kita diingatkan kembali oleh Yesus yang pernah dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, maka Yesus pun merasa lapar yang sangat luar biasa. Maka datanglah si pencoba bernama iblis. Iblis pun berkata, jikalau betul engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Saudaraku, di titik terlemah dalam keberadaan Yesus sebagai manusia, yaitu dalam keadaan lapar oleh karena sudah puasa 40 hari 40 malam. Di titik itulah iblis datang untuk mencobai, menjebak, menjatuhkan Yesus, supaya dia tidak lagi mengikuti kehendak Bapa yang sempurna yang telah mengutusnya ke tengah-tengah dunia ini. Tapi Yesus menjawab secara luar biasa dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Tuhan pakai yang kedua untuk membuat kita semakin dihidupkan rohani kita, semakin dikebarkan rohani kita, semakin dibangunkan rohani kita melalui kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri mengakui manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus tidak pernah menyangkali bahwa roti itu penting, makanan itu penting, minuman itu penting. Tidak pernah disangkali. Tapi Yesus mengingatkan bahwa manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang murni, firman yang sejati, firman yang sudah diterangi Roh Kudus, firman yang sudah bisa menjadi rema bagi kita. Dan jangan lupa, kata firman di situ bukan memakai logos, tapi memakai kata rema. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku, kata firman juga di situ memakai kata rema. Artinya firman yang disingkapkan oleh Roh Kudus, dihidupkan oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang mengena, menyentuh hati kita, sehingga membuat kita bergetar hati kita, dan akhirnya kita pun kagum, takjub, terpesona kepada Tuhan lewat firman yang disingkapkan kepada kita, lewat firman yang diiluminasikan, diterangkan Roh Kudus kepada kita. Maka akhirnya kita pun dikuatkan dan diteguhkan, serta dipulihkan, diubahkan, dan disempurnakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar firman itu satu bagian, memahami, mengerti firman satu bagian. Tapi supaya komplit dan lengkap dan
kuasa dari Tuhan itu semakin memperbaharui manusia batinnya kita, manusia rohaniah kita. Itu ketika kita belajar untuk mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya Pastor Andi Simon tadi jelas berkata, melakukan firman Tuhan itu bukan sebuah beban, tapi sebuah kesukaan. Karena kita tahu firman itulah yang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan juga untuk mengajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku, kita dikuduskan, kita disucikan, kita diubahkan, kita dimurnikan oleh karena adanya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Maka Tuhan pun memuaskan dahaga rohani kita, kita pun hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudaraku, sebagaimana getolnya kita mencari hal-hal yang semu dan sementara di dunia ini, jangan sampai kalah kita memperhatikan kehidupan rohaniah kita, kehidupan batinnya kita. Lewat apa? Ketika Tuhan mengizinkan sebuah persoalan, jangan bersungut-sungut, jangan kalah dan menyerah, jangan berbalik dari Tuhan. Tapi biarlah pergumulan dan persoalan itu mendorong saudara dan saya, mengarahkan langkah kita untuk makin erat bersekutu dengan Tuhan, untuk makin dekat dengan Tuhan, makin belajar mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, dan juga mendorong kita untuk makin lapar dan haus akan kebenaran. Seperti Yesus bersabda dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita, baik itu yang saya sampaikan maupun cuplikan khotbah dari hambanya Pastor Andi Simon, biar menyadarkan kita di akhir zaman ini supaya kita mencari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang semu dan sementara. Marilah kita mencari perkara-perkara dunia ini dari sudut yang sudah kita prioritaskan. Kita utamakan mencari perkara-perkara yang di atas. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.